Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini kita kembali merenungkan sabda Tuhan dari Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 10. Perikop Injil ini berkisah atau berbicara tentang pertanyaan para murid kepada Yesus perihal siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi suatu ketika para murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Seperti biasa kita tahu bahwa Yesus itu tidak pernah menjawab langsung-langsung. Yesus adalah guru yang sangat bijaksana, yang sangat pandai untuk mencari cara agar para muridnya mengetahui dan juga agar para murid memperoleh sesuatu atau makna dari apa yang ditanyakannya. Maka Yesus melihat ke sekitarnya dan ada anak kecil di situ. Lalu dia memanggil anak kecil itu dan meletakkan di antara mereka atau di tengah-tengah mereka. Nah, lalu Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga." Lalu dia melanjutkan, "Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, dia telah menyambut aku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah dia menerangkan tiga hal itu, lalu kemudian dia memberi sebuah peringatan kepada para muridnya. "Ingatlah," katanya, "jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Itu dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-10. Jangan menganggap rendah terhadap seorang dari anak kecil ini, karena para malaikat mereka di surga selalu senantiasa memandang wajah Allah Bapa. Nah, itu kira-kira Yesus menjawab pertanyaan para murid tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, kita lihat ya metode Yesus itu, dia tidak langsung mengatakan yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus dan tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi yang pertama tadi, barang siapa yang tidak mau bertobat seperti anak kecil ini, justru pertobatan yang pertama disebut. Lalu yang kedua baru disebutnya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang tampil di hadapan Allah seperti seorang anak kecil. Lalu kemudian dia juga mengatakan siapa yang menyambut Yesus, menyambut dia seperti seorang anak kecil ini, seorang anak kecil, maka dia juga telah menyambut Yesus. Dan terakhir diberi peringatan, yaitu ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak kecil ini. Dengan kata lain, jangan sombong, jangan terlalu tinggi hati.
Itu sebenarnya maksudnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita klasifikasikan atau kita kita kelompokkan, maka kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Yesus dari menjawab pertanyaan para murid itu ialah pertobatan, ya kan? Pertobatan, kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Memang dikatakan di sini rendah diri, tapi saya lebih condong atau lebih senang menafsirkannya dengan rendah hati. Lalu kemudian iman kita di hadapan Yesus. Lalu selanjutnya peringatan untuk kehidupan kita di dunia ini. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap rendah orang lain. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan adalah syarat bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, ya, itu kita bisa pahami dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa itu pertobatan? Pasti kita sudah tahu, sudah paham. Pertobatan adalah peralihan hidup dari cara hidup yang lama, yang kacau, ke cara hidup yang baru, yang lebih teratur, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga sekaligus pertobatan memiliki makna bahwa ada kesadaran di dalam diri kita bahwa hanya di dalam diri Allah lah ada kerahiman, ada kemurahan hati untuk menerima dan mengampuni serta merangkul kita kembali. Maka sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh Yesus, apabila kita beralih dari cara hidup kita yang lama, yang berdosa, masuk ke cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah, melakukannya, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan mengenai siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, itu kiranya tidak perlu kita tanyakan, kiranya tidak perlu untuk kita perdebatkan seperti apa yang ditanyakan oleh para murid itu. Sebenarnya motivasi mereka bukan motivasi oleh karena iman, tetapi karena kekuasaan duniawi. Maka kita di zaman ini pun sebenarnya tidak perlu bertanya perihal siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Sudah pastilah Allah Tritunggal. Dan kemudian ya kita juga tentu akan ditinggikan, akan dibesarkan juga apabila kita merendahkan hati kita sama seperti seorang anak kecil yang rendah hati, yang sederhana, polos, menggantungkan diri secara penuh kepada kedua orang tuanya. Nah, seperti itulah diharapkan kita di hadapan Yesus, di hadapan Allah, yang ketika kita datang berdoa di depannya seperti seorang anak kecil yang polos, yang sederhana, yang rendah hati, yang menggantungkan hidup kita seutuhnya secara total kepada Dia, kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kepasrahan spiritual, memiliki kepasrahan yang total kepada penyelenggaraan ilahi, kepada penyelenggaraan Allah di dalam dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik sebenarnya apabila kita mendalami lebih lanjut permenungan kita ini, permenungan tentang bagaimana harusnya kita tampil di hadapan Allah. Namun kiranya yang tidak jauh lebih penting ialah tentang peringatan yang disampaikan oleh Yesus. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga.
Ini adalah tentu kabar sukacita, kabar gembira bagi kita bahwa setiap orang sebenarnya memiliki malaikat pelindung. Nah, malaikat inilah yang senantiasa hadir dan menuntun perjalanan hidup mereka di dunia ini. Saya memiliki malaikat pelindung, demikian juga Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari, memiliki malaikat pelindung untuk menuntun kita, untuk menjaga kita agar kita tidak tersandung dalam kegelapan malam. Tetapi apakah kita sering atau mau mendengarkan bisikan malaikat itu adalah perpanjangan tangan Allah untuk melindungi umatnya di dunia ini? Maka kita harusnya bangga, bersuka cita karena Allah memberikan kepada kita malaikat pelindung. Nah, ternyata karena Allah memberikan malaikat pelindung kepada semua orang, siapapun saja, baik miskin, kaya, dan lain sebagainya, itu berarti kita tidak boleh saling menganggap remeh satu dengan yang lain, karena ada malaikat pelindung masing-masing. Tetapi hendaknya kita saling merendahkan hati di hadapan sesama dan terutama juga di hadapan Allah. Tentu juga harus solider dengan sesama apabila kita meluaskan makna anak kecil ini. Dalam arti orang-orang kecil, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, tentu mereka juga sering dikatakan sebagai orang-orang kecil yang kita tidak boleh memandang mereka sebelah mata. Kita tidak boleh menganggap remeh terhadap mereka. Oh, dia orang kecil, saya orangnya bersih dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kita harus tetap menghargai mereka, bila penting memberikan perhatian kita kepada mereka dalam bentuk kasih. Itulah yang diundang, diperingatkan oleh Yesus kepada kita agar kita saling melayani satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan tidak sombong, tetapi rendah hati, sama seperti kerendahan hati seorang anak kecil. Pasti Bapak Ibu bisa membayangkan sekarang bagaimana seorang kecil kalau dia memberi, sangat polos. Kalau dia meminta, juga sangat polos. Kalau dia menyambut orang, dia sangat polos. Kalau dia misalnya berteman, bermain, dia sangat polos. Kalau dia melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang tidak baik, dia sangat polos. Dia akan menangis dan menyesal. Masih kamu ulangi lagi? Enggak lagi mah, enggak lagi pak, dan lain sebagainya. Begitulah seorang anak kecil dengan kepolosannya yang diminta oleh Yesus dari kita para muridnya di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita tidak perlu memikirkan hal yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi seperti kekuasaan-kekuasaan duniawi ini di dalam atau di hadapan Allah. Kita merendahkan hati di hadapan Allah, kita sudah pasti akan ditinggikan kelak di dalam kerajaan surga. Itulah goal kita, itulah cita-cita hidup kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Dan jadilah murid Yesus yang sejati, jadilah murid Yesus yang setia, yang senantiasa menaruh kasih satu dengan yang lain. Dengan demikian, sukacita itu kita rasakan, sukacita itu kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang dan selamanya.